Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam mengatasi perubahan iklim. Salah satunya untuk mencapai target forestry and other land use net sink untuk tahun 2030 terkait penggunaan hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Siti menjelaskan keberhasilan upaya Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sejak tahun 2020 hingga 2023. Lebih lanjut, Siti menyebut bahwa sampai dengan tahun 2023, Indonesia berhasil melampaui target komitmen penurunan emisi karbon. Dari tahun 2020 emisi kita yang turun itu 945 juta ton. 2020, 2021 889 juta ton. 2022 875 juta ton. 2023 lagi dihitung, tapi perkiraan saya lebih sedikit lagi penurunannya karena El Nino kemarin 2023 cukup berat tapi masih bisa dikelola. Jadi tetap masih di atas 810 juta ton. Artinya ini kalau dipersenin nih 48, 43, 41, 40-an persen. Dia masih lebih tinggi dari target. Karena target komitmen kita cuma 31,89. Kalau ada kerjasama internasional bisa 43% targetnya. Yang diberikan oleh Norway tadi yang Bu Menkyo bilang prestasi kita, kinerja kita itu memang sesuatu, tapi dia cuma bisa kasih kita penilaian itu untuk 30,2 juta ton. Padahal kita nuruninya 800 juta lebih, jadi masih banyak ruang yang bisa didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu saya bersama Menteri Keuangan dan kawan-kawan di tim KLHK dan Kementerian Keuangan itu mencoba menjelaskan ke luar negeri bahwa lihat yang dikerjain Indonesia udah banyak. Di sisi lain, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam mengurangi deforestasi hingga 90% dan merehabilitasi lahan secara ambisius. 90%. And also rehabilitating, staking a very ambitious course towards the follow net sink 2030 target is really something that the world should and needs to know about, because it demonstrates that when you work together, when you have the right types of leadership, and when you build the right types of institutions, it's really possible to do something. And to do something, that is what we need together to do, both in the space of climate